Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Sadili dari Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam Unisba 2017, NPM 100202171. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan judul skripsi atau skripsi yang diteliti dengan judul Strategi Komunikasi Persuasif dalam Penghimpunan Dana Wakaf di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Baik, selanjutnya strategi komunikasi persuasif dalam penghimpunan dana wakaf di Pondok Pesantren Baitul Hidayah. Seperti kita ketahui bahwa komunikasi merupakan dasar, merupakan kebutuhan manusia dalam segala aspek kehidupannya. Begitupun dengan harta. Harta adalah sebuah aspek juga yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Maka dalam judul ini, komunikasi dan harta memiliki dua urgensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bisa kita dilihat bahwa harta adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Adapun di negeri kita sebagai mayoritas muslim, ada syariat Islam yang diturunkan kepada kita sebagai manusia, adanya syariat ziswaf, di dalam intinya adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, di negeri kita Indonesia memiliki potensi wakaf yang cukup besar. Sekitar dari 1,6 miliar jumlah penduduk muslim dunia. Di Asia Tenggara memiliki 62,1% ternyata yang memiliki potensi wakaf. Tentunya ini adalah potensi yang sangat besar. Maka dari itu, dalam penelitian ini ada langkah-langkah yang ditempuh peneliti. Yang pertama adalah metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data juga ada 4 poin. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi keperpustakaan, kemudian yang keempat dokumentasi. Kemudian yang ketiga adanya sumber data dan teknik penelitian. Teknik penelitian di sini ada 4 poin. Yang pertama seleksi data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat conclusion drawing atau konklusi gambaran secara umum. Kemudian adapun kajian pustaka adalah bagaimana kita bisa membandingkan judul-judul yang mungkin beririsan dengan bahasan kita, namun berbeda dalam metode, berbeda dalam teori, dan tempat yang jelasnya berbeda. Kemudian sistematika penulisan. Ini secara umum sama, namun saya sampaikan bahwa di sini pendahuluan kita bahas, kemudian tinjauan teori, hasil penelitian, dan kesimpulan saran. Selanjutnya, tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian dari peneliti ini? Tujuan penelitian ada 4 poin. Yang pertama perencanaan. Rencana peneliti dan pesantren dalam membangun penghimpunan dana wakaf ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana target pesantren Baitul Hidayah dalam menghimpun dana wakaf. Yang ketiga bagaimana atau seperti apa sih SDM yang dibutuhkan pondok pesantren Baitul Hidayah dalam menghimpun dana wakaf untuk melaksanakan target yang telah dicapai, yang telah ditentukan. Kemudian hasil dari yang telah berjalan, bagaimana hasil penghimpunan wakaf yang telah ada selama kurun waktu 10 tahun yang telah Baitul Hidayah laksanakan sebagai pondok yang berbasis wakaf dari awalnya. Kemudian dalam penjelasan di sini ada beberapa pengertian dalam metode penelitiannya yang perlu kita pahami. Yang pertama ada strategi komunikasi. Jadi bagaimana pondok pesantren Baitul Hidayah melakukan komunikasi secara persuasif sampai bisa melaksanakan pembangunan tanpa ada iuran dari santri. Kemudian komunikasi persuasif seperti apa yang dilakukan oleh para SDM atau stakeholder yang ada di pesantren. Ini dijelaskan. Kemudian wakaf dan penghimpunan. Wakaf adalah satu syariat Islam juga. Secara bahasa waqafa yaqifu artinya bertahan atau berhenti. Jadi sesuatu yang dihentikan, sesuatu yang ditetapkan dalam satu tempat dan tidak beralih-alih. Kemudian penghimpunan atau kita sebut juga sebagai fundraising atau menghimpun dana-dana. Kemudian manajemen. Nah, dari semua poin ini bagaimana memanage wakaf tersebut menjadi sebuah wakaf yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, hasil penelitian dan diskusi akhirnya di sini menemukan beberapa hasil. Yang pertama perencanaan pondok pesantren. Ternyata pondok pesantren setelah melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinannya adalah Ustaz Iwan Sufyan Andi, bahwa membangun
tanpa uang santri dalam membangun pondok pesantren. Jadi infrastruktur jika dikunjungi kepada pondok pesantren, infrastruktur yang ada adalah tanpa melibatkan uang santri. Kemudian sumber daya manusia ternyata yang dibutuhkan untuk kedepannya adalah wali santri dan alumni-alumni yang akan berkiprah. Kemudian target penghimpunan itu setelah terkumpul ditargetkan selain membangun infrastruktur pesantren juga ingin memberdayakan masyarakat yang membutuhkan dari hasil wakaf tersebut. Kemudian hasil penghimpunan dalam 10 tahun ke belakang memang banyak target yang tidak terlaksana, namun dengan kekuatan yang sangat terbatas bisa terus membangun infrastruktur tanpa tanpa mengambil hak-hak santri. Masya Allah. Mungkin itu secara gambaran secara umum yang bisa peneliti sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.